bergabung yang belum bergabung. Hari ini kita ke materi berikutnya di chapter 18 tentang revenue recognition. Anda juga sudah mengerjakan soalnya di kuis gitu ya. Mudah-mudahan memang nilai kuisnya itu hasilnya karena memang Anda sudah mempelajari ya dengan baik. Tapi nanti kita juga akan diskusi gitu ya, diskusi mengenai materi ini. Materi ini memang agak berat gitu ya, artinya kita butuh pemahaman, lalu juga pemahaman konseptual gitu ya, karena ini nanti juga akan terbawa ketika kita bicara mengenai teori akuntansi keuangan. Jadi maka perlu ada pemahaman yang lebih baik terkait dengan konsep pendapatan. Nah, materi ini nanti tidak akan kita gunakan di ujian tengah semester ya, karena ini kan memang pertemuan kita di tengah, maksudnya di sebelum UTS itu lebih panjang gitu ya, 9 pertemuan, lalu setelah itu nanti ada 15 mungkin hanya sekitar 5 atau 6 pertemuan setelah UTS gitu. Jadi pembagiannya tidak sama antara sebelum dengan sesudah. Maka materi yang mestinya nanti akan kita gunakan untuk ujian sisipan ya harus diajukan gitu ya. Jadi nanti untuk ujian tengah semester materi kita hanya dari ekuitas dan sekuritas dilutif serta EPS gitu. Itu materi untuk UTS, materi untuk USIP-nya dari chapter 18 ini. Revenue recognition, terus nanti materi yang berikutnya ini semua menjadi bagian dari materi untuk ujian akhir semester. Jadi meskipun kita bahas sebelum ujian besar, ini nanti tidak kita gunakan sebagai materi dalam ujian tengah semester. Nah, itu saja informasinya ya. Jadi meskipun ini bukan menjadi materi ujian tengah semester, tapi tetap menjadi materi ujian, nanti menjadi materi ujian sisipan. Nah, mudah-mudahan nanti di akhir pertemuan sebelum kita sebelum kita ujian tengah semester, kita review sebentar gitu, materi-materi kita gitu, sehingga nanti akan ingat gitu ya. Jadi apa materi yang akan dibahas. Oke, saya mulai saja di chapter 18. Ya, ini sudah ya. Belum kelihatan. Sudah. Oke, sudah ya. Aduh, mana ini mati lagi. Sebentar. Nomor saya ini lagi ya. Oke, materi chapter 18 ini terdiri dari, ini sudah berpindah ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi ada 4 bagian ya, nanti yang akan kita bahas, termasuk di
appendix itu juga akan kita gunakan. Maka kemudian untuk revenue recognition ini kita membutuhkan waktu 3 kali pertemuan. Nah ini sebenarnya pas gitu ya, sampai di tanggal 30 Maret itu berarti kita selesai membahas chapter 18. Nah nanti minggu berikutnya kan kita akan ujian tengah semester. Nah, jadi nanti ini untuk bagian 1, 2 kita bahas di hari ini tanggal 16, lalu tanggal 23 kita membahas materi 3, 4, dan lalu tanggal 30 membahas tentang appendix, itu ada 2 materi juga. Nah, 4 bagian ini, yang pertama ini membahas tentang pemahaman mengenai konsep fundamental, ya, fundamental konsep related to revenue recognition and measurement. Jadi ini konsep fundamental, konsep yang mendasar terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan pemahaman dan bagaimana kemudian kita menerapkan yang namanya 5-step revenue recognition process. Bagaimana proses pengakuan pendapatan yang dibagi ke dalam 5 langkah proses pengakuan pendapatan. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti penerapannya di pertemuan berikutnya. Tetapi di sini memang sudah mulai disinggung satu persatu ya, tapi belum secara secara kompleks dijelaskan. Nah, bagian pertama ini nanti bicara mengenai background-nya, kemudian standar pengakuan pendapatan yang baru, apa bedanya dengan yang lama gitu ya. Lalu overview dari 5-step proses, ini contohnya Airbus gitu ya, dengan KT Pacific gitu ya. Kemudian lalu ada contoh yang lebih kompleks terkait dengan proses pengakuan pendapatan. 5 proses pengakuan pendapatan itu dengan contoh coffee shop gitu ya, ini namanya BIM gitu. Kemudian yang kedua ini kita membahas langkah-langkah ini, dan masing-masing langkah ini nanti akan dijelaskan dengan contoh ini. Ya, mulai dari identifying the contract with customer gitu ya, bagaimana kita menentukan bahwa suatu kontrak dengan konsumen itu dianggap sebagai kontrak yang valid gitu ya. Lalu yang kedua, identifying spirit performance obligation. Bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi kewajiban kinerja yang bisa ditentukan secara terpisah. Gitu. Lalu yang ketiga ini menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke dalam masing-masing performance obligation itu. Kemudian yang kelima, pengakuan terhadap pendapatan. Nah, pengakuan terhadap pendapatan itu akan bisa dilakukan ketika performance obligation is satisfied. Jadi artinya performance obligation-nya itu sudah terpenuhi gitu. Jadi kalau ada orang atau ada perusahaan yang punya kewajibannya itu sudah diselesaikan, maka berarti hak kita itu bisa kita akui. Ini kan maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita punya kewajiban itu sudah kita lakukan, maka berarti kita bisa meminta hak kita gitu ya. Ini yang dimaksud seperti itu. Nah, nanti di bagian 3 dan 4 ini akan dibahas di pertemuan berikutnya, ini terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, revenue recognition. Lalu yang terakhir ini ya lebih mudah gitu ya, terkait dengan presentation and disclosure. Kemudian nanti yang terakhir berkaitan dengan appendix. Jadi nanti ada long term revenue recognition, long term contract gitu ya. Jadi kalau ada kontrak jangka panjang, bagaimana pengakuan pendapatannya? Itu salah satunya ya. Nah, sekarang kita mulai dengan fundamental of revenue recognition. Jadi fundamental of revenue recognition itu ini kita bicara mengenai yang namanya
revenue from contract with customer gitu. Nah ini istilah yang baru gitu ya. Dulu di PSAK 18 itu juga ya sama dengan chapternya ini. Itu membahas tentang pengakuan pendapatan. Tetapi itu adalah standar yang lama. Lalu standar yang baru itu dikeluarkan lagi dengan PSAK nomor 73 gitu ya, terkait dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, itu diambil dari IAS ya, IAS. Biasanya ini mengikuti ya nomornya IAS 73 juga. Revenue from contract with customer. Nah, antara IASB dan FASB gitu, Anda tahu tidak ya bedanya IASB dengan FASB gitu. Ada yang tahu tidak ini? IASB itu singkatan dari apa? Ada yang tahu? Apa singkatan dari apa ini? IASB. IASB singkatan dari apa? Ada yang pernah dengar? IASB. I-nya apa? Accounting Standard itu bukan, Bu? Ya, misal IASB itu International Accounting Standards Board. Ya, betul. Ya. IASB itu adalah International Accounting Standard Board. Nah, itu apa? Kalau kita terjemahkan itu sebenarnya apa? Badan apa? Badan Standar Akuntansi Internasional. Oke. Sisilia ya. Badan Akuntansi Standar Akuntansi Internasional. Oke. Baik. Badan Standar Akuntansi Internasional. Kalau FASB Financial Accounting Standard Board. Oke. Jesslyn tadi pertama. Coba Jesslyn. Financial Accounting Standard Board. Financial Accounting Standard Board. Ya, apa? Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, sekarang pertanyaannya bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Bedanya apa? Antara IASB dan FASB. Hanya mungkin? Kalau Bu, Cindy ya. Kalau FASB itu pengambilan keputusan investasi dan kredit. Kalau IASB mencangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kalau IASB apa? Menyangkut posisi berfokus pada laporan keuangan. Itu Kalau FASB kan mengambil keputusan investasi dan kredit. Ya nggak, Bu? Oke. Ya mungkin tujuannya itu ya, tujuannya. Sebenarnya lebih pada tujuannya yang agak berbeda, tapi sebenarnya tujuannya yang sama. Jadi ini kan badan itu ya, Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan. Kalau di Indonesia namanya apa? Ada yang tahu? PSAK. PSAK itu hasilnya. Kalau badannya namanya apa? DSAK, Bu. DSAK ya, DSAK ya. Tadi Carlos DSAK apa PSAK? Oh ya, ini tadi Siwi, oke. DSAK ya. Siapa ini terakhir tadi? Saya. Siwi tak? Ya. 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 Di DSAK itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ya, itu adalah dewan yang berada di bawah YAI yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi keuangan. Sama seperti IASB dan FASB, sama-sama mereka merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan. Nah, bedanya kalau DSAK itu di Indonesia, kalau IASB itu adalah Dewan Standar
akuntansi internasional. Maka yang dihasilkan itu adalah standar akuntansi internasional. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya IAS, International Accounting Standard. Yang ini berlaku secara internasional. Ya, berlaku secara internasional. Indonesia mulai tahun 98 ya. Kalau tidak salah tahun 98 kita mulai melakukan harmonisasi gitu ke standar akuntansi internasional. Tetapi pada kenyataannya kemudian kita itu mengadopsi penuh. Jadi lebih pada mengadopsi penuh standar akuntansi internasional. Jadi IAS yang dikeluarkan oleh IASB itu kemudian diadopsi penuh oleh DSAK. Jadi kalau IASB itu mengeluarkan standar yang baru, DSAK kemudian melakukan kajian gitu ya terkait dengan standar itu. Kalau memang kemudian tidak perlu penyesuaian, ya maka lalu diadopsi secara penuh. Nah, FASB itu juga Dewan Penyusun Standar Akuntansi Internasional, penyusun standar akuntansi. Gitu. Ya memang karena akuntansi yang lebih bersifat akuntansi yang harus mengikuti standar ya akuntansi keuangan gitu ya. Kalau akuntansi manajemen kan tidak mengikuti standar, maka lalu istilahnya kemudian financial accounting gitu ya, standar akuntansi internasional. Nah itu kan sebenarnya sama gitu ya antara IASB, FASB, DSAK gitu. Kalau IASB itu internasional, kalau FASB itu khusus untuk Dewan Standarnya Amerika. Gitu. Jadi ini hanya berlaku untuk Amerika. Memang dari dulu gitu ya banyak negara-negara yang kemudian kiblatnya itu ke Amerika, gitu ya, kiblatnya ke Amerika karena mereka ya sejarahnya karena memang untuk Indonesia khususnya gitu ya, Indonesia itu meskipun jajahan Belanda, tetapi waktu ada nasionalisasi terhadap beberapa aset negara, kemudian terjadi beasiswa yang besar-besaran gitu ya, ada beasiswa dari Amerika sehingga banyak dosen-dosen yang mendapat beasiswa untuk sekolah di Amerika. Maka kemudian akuntansi kita itu background-nya dari Amerika awalnya gitu kan. Nah kemudian karena banyak perbedaan gitu ya, konteks yang ada di Amerika dengan di beberapa negara lain gitu, terutama di negara Asia Timur gitu, maka kemudian ya terjadi jadi terjadi adanya perbedaan pandangan gitu. Maka kemudian muncul inisiatif untuk menyusun atau membentuk IASB. Jadi kemudian, nah karena IASB itu kemudian menjadi besar dan banyak pengikutnya, termasuk Indonesia yang kemudian dia berpindah ke internasional karena tuntutan IASB itu menjadi lebih besar gitu ya, karena banyak negara-negara yang kemudian ikut masuk di dalam asosiasi IASB. Jadi mau tidak mau ekonomi kita ya mengarah ke internasional, tidak lagi kiblatnya ke Amerika, tetapi kemudian kiblatnya ke internasional. Maka lalu FASB ya mau tidak mau dia harus memandang juga standar internasional accounting internasional accounting standard. Tetapi memang dalam banyak hal Amerika karena merasa mereka memang lebih established ya dalam kaitannya dengan konseptual framework-nya gitu dibanding standar akuntansi internasional, maka ada beberapa bagian standar yang dia punya aturan sendiri gitu, tidak mengikuti international accounting standard. Tapi kalau perusahaan ini perusahaan multinasional, ya mau tidak mau Amerika harus mengikuti standar akuntansi internasional. Maka kemudian kalau di Amerika menggunakan dua-duanya. Jadi IASB jalan, FASB tetap jalan. Jadi mereka menggunakan dua standar itu. Karena IASB tuntutan internasional ya mau tidak mau dia harus ikut.
dulu awalnya mereka menolak untuk ikut gitu, karena mereka merasa memang punya konseptual framework yang lebih kuat gitu. Jadi kalau kita bicara atau belajar teori akuntansi sebenarnya memang paling bisa masuk itu kalau kita belajar teori akuntansi dari Amerika gitu. Karena IASB itu sebenarnya tujuannya lebih pada untuk praktek gitu. Tapi kalau kita mau belajar teorinya ya yang bagus ya belajar dari Amerika gitu ya. Jadi itu sebenarnya sejarahnya. Tapi Indonesia sendiri dalam praktek bisnisnya kan banyak mengacu pada akuntansi Belanda ya. Akuntansi Belanda itu ya mengacunya ke standar akuntansi Eropa gitu. Maka lalu ada banyak hal yang berbeda gitu ketika di awal penerapan FASB gitu. Dulu waktu saya kuliah S1 kita masih belajar FASB gitu, belum ada IASB. IASB itu baru terakhir gitu ya, sudah mau lulus itu baru muncul, dan itu belum, Indonesia juga belum terlalu merasa penting gitu ya untuk ikut mengikuti standar akuntansi internasional. Tapi dalam perjalanannya kemudian ya karena semua negara mengacunya ke international accounting standard ya sudah dia mau tidak mau ya ikut ke sini. Nah sekarang ini ya kita kemudian mengikuti standar akuntansi internasional yang kadang-kadang kemudian ketika kita membahas gitu ya terkait dengan teori ya lalu ada yang beberapa miss juga gitu, sehingga dasar dari Amerika ya lalu kita gunakan supaya kemudian kita tahu sebenarnya alurnya itu seperti apa, kok jadinya seperti itu misalnya seperti itu. Nah ini ya, jadi kenapa kemudian muncul standar akuntansi keuangan yang baru, karena memang sebenarnya standar yang lama baik yang dikeluarkan oleh IASB maupun FASB itu tidak memuaskan gitu ya dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan pendapatan gitu. Maka lalu IASB mengeluarkan standar yang baru gitu yang disebut sebagai revenue from contract with customer. Nah, kemudian yang berikutnya ya, lalu yang berikutnya lalu yang kedua ini berkaitan dengan standar akuntansi keuangan yang baru ya. Ini berbeda dengan yang sebelumnya ya, yang disebut sebagai asset liability approach. Jadi di dalam revenue from contract with customer itu mengkaitkan atau menggunakan pendekatan aset dengan liability. Nah ini berbeda dengan yang lalu gitu, terutama di Amerika sebenarnya pengakuan pendapatan itu lebih dihubungkan kepada konsep konsep pengakuan pendapatan dan biaya gitu. Jadi pendapatan akan diakui kalau biaya itu terjadi gitu. Itu di dalam konsep pengakuan pendapatan seperti itu menurut standarnya Amerika gitu. Tetapi karena di dalam standar akuntansi internasional kita mengakui adanya fair value, maka konsep revenue expense itu sudah tidak bisa, effort and accomplishment ya sebenarnya kalau di dalam FASB itu lalu sudah tidak relevan lagi, maka kemudian kita menggunakan pendekatan asset liability. Nah pendekatan ini mengatakan bahwa
perusahaan akan mencatat pendapatan itu berdasarkan pada aset atau liability yang muncul dari kontrak dengan customer. Jadi artinya kalau ada peningkatan aset atau peningkatan liability gitu ya, maka kemudian revenue itu bisa kita akui gitu. Jadi misalnya perusahaan itu kalau dia menerima uang muka gitu ya. Kalau dia menerima uang muka dari customer gitu, berarti di situ ada liability gitu ya. Karena kan kalau kita terima uang muka dari customer itu apa jurnalnya? Ada yang tahu? Menerima uang muka dari customer itu jurnalnya debitnya apa? Debitnya Mbak. Debitnya Ya. kas, Bu. Oke, Deborah ya tadi ya. Deborah. Tadi apa Deborah? Debitnya tuh cash, Bu. Cash, terus kreditnya? Itu piutang bertambah, Bu. Jadi di kreditnya piutang. Piutang? Sales revenue, Bu. Sales revenue, Bu. Loh, belum. Kan baru mendapatkan uang muka. Pendapatan yang Jadi kan diterima di muka, Bu. ya, pendapatan diterima di muka, ya, pendapatan diterima di muka. Unearned revenue gitu kan? Unearned revenue. Jadi belum revenue itu. Jadi unearned gitu. Jadi belum didapat pendapatan itu gitu. Nah, kita mengakui adanya liability. Liability itu dalam bentuk unearned. Unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Nah, kewajiban itu terjadi karena kita sudah dapat uang gitu. Karena kita sudah terima uang muka gitu, maka lalu kita mengakui itu sebagai unearned. Nah, ketika kewajiban kita apa di situ? Di situ misalnya ada kontrak ya, kontrak yang menyatakan bahwa perusahaan harus menyerahkan barang kepada, misalnya kontraknya antara A dan B. A berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada B. B berkewajiban membayar, gitu kan? Nah, B sudah melaksanakan kewajibannya membayar, gitu ya, sudah dibayar. Tetapi apakah A sudah melaksanakan kewajibannya? Karena belum diserahkan barangnya, maka dia belum melaksanakan kewajiban. Maka berarti karena dia belum melaksanakan kewajiban, maka kemudian jadi utang. Dia punya utang kepada perusahaan. Jadi perusahaan A itu punya utang pada perusahaan B karena perusahaan B sudah menyerahkan asetnya. Maka kemudian ketika barang itu sudah diserahkan kepada B, berarti A itu kewajibannya terlunasi. Maka berarti ketika terlunasi, berarti revenue itu diakui. Jadi itu nanti yang akan kita bicarakan mengenai performance obligation, kewajiban kinerja. Kewajibannya apa? Menyerahkan barang. Kalau barangnya sudah diserahkan, berarti performance obligation is satisfied, sudah terlaksana, ya, sudah terpenuhi gitu, sudah dijalankan gitu, maka kemudian atau sudah diselesaikan gitu, maka berarti pendapatan bisa diakui. Companies analyze contract with customer because contract initiate revenue recognition. Jadi dalam kaitannya dengan asset liability approach di sini perusahaan itu akan menganalisis ya. Perusahaan nanti menganalisis kontrak dengan customer karena kemudian kontrak ini mengawali terjadinya transaksi pendapatan. Kontrak indicate term of transaction. Jadi di dalam kontrak itu nanti akan disebutkan syarat-syarat dari suatu transaksi. Tadi antara A dan B. Syarat-syaratnya A menyerahkan barang pada B. B menyerahkan uang pada A. Ya, nah itu syarat-syarat transaksinya. Nah, itu syarat yang paling sederhana. Bisa juga nanti syaratnya misalnya
perusahaan A itu harus memberikan garansi minimal 1 tahun misalnya. Nah, itu syarat-syarat di dalam kontrak tersebut. Provide the measurement of the consideration. Jadi di situ perusahaan itu harus bisa menentukan ukuran dari sebuah transaksi tersebut gitu. Lalu janji apa yang harus dipenuhi. Nah, ini di dalam kontrak harus seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai konsep di dalam revenue recognition, maka berarti di sini ada tujuan utama dari pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan itu atau recognize revenue to debit, mengakui pendapatan itu mencerminkan transfer dari transfer barang atau jasa kepada customer. Jadi ketika mengakui pendapatan berarti di situ sebenarnya sudah ada yang namanya transfer barang dan jasa kepada customer sejumlah tertentu gitu ya, yang mencerminkan consideration. Jadi mencerminkan persyaratan-persyaratan yang menyatakan bahwa perusahaan menerima atau diharapkan menerima dalam pertukaran barang dan jasa tersebut gitu. Ini adalah konsep penting di dalam revenue recognition. Jadi berarti di situ pendapatan itu akan diakui nanti kalau sudah ada transfer of good or services. Nah, nanti kita akan bicara banyak case gitu ya, atau isu-isu yang lain gitu. Bisa nggak kalau belum ditransfer diakui pendapatannya? Ya dalam kondisi tertentu nanti ya ada yang akan kita bahas di materi belakang nanti minggu kedua setelah ini. Jadi ini konsep penting. Jadi pengakuan pendapatan itu ditandai dengan adanya good transfer of good or services. Jadi kalau misalnya kita meminta jasa penjahit gitu ya, kita minta penjahit untuk menjahitkan baju kita gitu. Maka kalau bajunya itu sudah selesai dijahit dan kita terima lagi, maka si penjahit itu bisa mengakui sebagai pendapatan karena tugasnya adalah menjahit baju. Bajunya sudah selesai, kemudian diserahkan pada kita gitu, maka tetapi bagi penjahit sebenarnya setelah dia menyerahkan barang itu sebenarnya dia boleh mengakui pendapatan karena kewajiban dia sudah selesai. Kalau pada saat itu kita belum membayar gitu ya, maka berarti kita berutang kan? Kita berutang pada penjahit itu. Nah, maka kemudian bagi kita akan mencatat account payable gitu ya. Debitnya kan pakaian gitu kan. Pakaian, clothes gitu ya. Lalu kreditnya adalah account payable. Bagi si penjahit gitu yang akan menerima pendapatan, dia boleh mengakui sebagai pendapatan. Kira-kira apa jumlahnya bagi penjahit? Jumlahnya apa? Account receivable di debit sama pendapatan di kredit, Bu. Oke, betul ya, Angel. Jadi account receivable ya sebagai piutang ya, karena dia sudah punya hak untuk meminta pembayaran. Berarti dia bisa mengklaim itu sebagai piutang. Tetapi di satu sisi dia mengakui pendapatan ya, maka kreditnya pendapatan. Jadi karena belum menerima kas, maka berarti dia mencatat sebagai piutang. Oke, sudah. Mudah-mudahan semuanya bisa membayangkan dan bisa memahami konsep ini ya. Di cirinya pendapatan itu bisa diakui kalau sudah ada transfer mau barang maupun jasa. Kalau tadi usaha jahit itu kan berarti jasa. Kalau menyerahkan barang berarti perusahaan dagang gitu ya, atau perusahaan manufaktur gitu ya. Maka ini jadi bukan hanya goods saja tetapi juga services. Nah, langkah-langkah pengakuan pendapatan itu sebenarnya tidak langsung otomatis gitu ada barang atau jasa itu diterima, tetapi sebenarnya langkahnya itu mulai dari ada kontrak gitu ya. Ketika kita tadi berhadapan dengan penjahit tadi, kontraknya adalah
Apa kira-kira? Kalau ada kita dengan penjahit tadi kontraknya apa? Ada yang bisa menjelaskan kontraknya? Kewajiban kita apa? Kewajiban penjahit apa? Menyelesaikan pemesanan, Bu. Menyelesaikan pemesanan, Bu. Willem, ya. Willem? Menyelesaikan pemesanan. Menyelesaikan pemesanan atau menjahit baju. Ya. Menjahit baju kita itu kewajibannya. Ya, kewajibannya. Saya terdengar ya, Bu? Sebelumnya Iya. Oh iya. Terdengar ya. Menjahit baju. Ya, ini saya tulis 006. Itu ya, menjahit baju itu kewajibannya. Nah, kemudian kewajiban kita apa? Membayar kekurangannya. Oke, membayar kekurangannya. Kan belum bayar uang muka, membayar ongkos jahit gitu ya. Tadi Ya, Bu. bentar, Maya tadi nomor berapa Maya? Tadi saya lihat suaranya Maya. Mana Maya? 029, Bu. 029. Oke. Ya. Jadi itu ya, apa namanya? Maka kalau kita tahu di sini ada konsensus, ada perjanjian gitu ya antara kita dengan penjahit, maka berarti satu di situ ada kontrak. Berarti langkah pertama identifying the contract with customer. Jadi bagi penjahit dia tahu gitu ya. Oh, ini ada perjanjian dengan customer gitu. Oke, nanti saya jahitkan bajunya, tapi Anda bayar ya satu potong harganya 200.000 gitu misalnya. Oke, berarti di situ ada perjanjian, maka berarti ada kontrak di situ. Nah, kontrak itu sebenarnya written or unwritten gitu ya, bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Lalu yang kedua, identifying the spirit performance obligation in the contract. Nah, tadi Anda sudah sampai di level kedua ini. Bisa mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah di dalam kontrak itu. Kita bisa mengidentifikasi kewajiban masing-masing. Masing-masing kewajibannya berapa? Ada berapa kewajiban dari masing-masing pihak? 1, Bu. Oke, 1 ya, Febi ya. Jadi ada 1 kewajiban saja di dalam kontrak tersebut gitu ya. Maka kemudian dalam penentuan transaksi, harga transaksi nomor 3, itu berarti hanya penyelesaian 1 performance obligation saja. Tetapi kalau nanti ada multiple performance obligation, maka kita perlu nomor 4 ini, allocate the transaction price to the spirit performance obligation. Jadi harga transaksi itu harus dipisahkan gitu ya, harus dipisahkan dengan dengan masing-masing jasa ya, performance obligation ya. Iya, Bu. Lalu nomor 5 itu revenue, recognize revenue when its performance obligation is satisfied. Gitu ya. Jadi setelah tadi ya, itu yang pertama tadi, kewajibannya apa? Kalau sudah terpenuhi, sudah selesai dijahit gitu ya. Nah, tetapi selesai dijahit itu sebenarnya sudah selesai belum performance obligation-nya? Robertus, sudah selesai belum? Gimana, Bu? Ketika penjahit itu selesai mengerjakan jahitannya gitu, apakah performance obligation-nya itu sudah selesai? Belum, Bu. Belum ya. Selesai itu ketika kapan? Gimana, Bu? Ulang, Bu. Suaranya. Ya. Suaranya, Bu. Oh ya. Jadi ketika penjahit itu selesai menjahit baju, apakah performance obligation-nya sudah selesai? Sudah Belum. satisfied? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum. Kapan performance obligation-nya satisfied? Itu ketika si penjahit itu menyerahkan. Oke. Jadi tadi key objektifnya adalah transfer of good or services, ya.
Jadi berarti meskipun sudah selesai bajunya gitu ya, tetapi performance obligation-nya belum selesai karena belum ada transfer of good or services. Jadi ketika barangnya sudah dikembalikan, sudah diterima oleh 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 kita gitu ya, maka berarti performance obligation-nya is satisfied. Nah, itu 5 langkah untuk mengakui pendapatan. Nah, kemudian revenue recognition principle-nya recognize revenue in accounting period when the performance obligation is satisfied. Jadi diakui ya ketika performance obligation-nya is satisfied. Jadi intinya performance obligation is satisfied, itu yang diberi tanda merah itu ya. Oke, lalu yang berikutnya ini sekarang contohnya. Ini ada 2 perusahaan ya. Yang satu itu adalah Airbus Corporation. Ini perusahaan Perancis gitu ya. Perusahaan ini adalah perusahaan penyedia atau pembuat pesawat gitu, Airbus gitu ya. Nah, kemudian dia sign a contract to sell airplane to Cathay Pacific Airline. Jadi dia melakukan kontrak dengan Cathay Pacific Airline, ini perusahaan di Hong Kong gitu ya, dengan nilai kontrak 100 juta euro. Nah, sekarang kita akan lihat langkah pertama di sini. Jadi pada langkah pertama kita mengidentifikasi kontrak. Kontraknya apa? Kontraknya adalah an agreement between two parties that create enforceable right or obligation. Dan in this case, ya, dalam kasus ini Airbus has signed a contract to deliver airplane to Cathay Pacific. Jadi di dalam kasus ini Airbus itu menandatangani kontrak untuk mendeliver, mengirimkan atau menyerahkan airplane kepada Cathay Pacific. Nah, langkah keduanya apa? Mengidentifikasi spirit performance obligation. Di sini hanya ada 1 performance obligation. Airbus has only 1 performance obligation, yaitu to deliver airplanes to Cathay Pacific. If Airbus also agreed to maintain the plane, a spirit performance obligation is recorded for this promise. Jadi artinya bahwa ketika kemudian Airbus itu masih memberikan garansi gitu ya. Jadi misalnya ini ada garansi 10 tahun misalnya bagi Cathay Pacific, nanti kalau ada pesawat yang rusak nanti bisa diperbaiki dengan cuma-cuma gitu. Maka berarti ini sebenarnya ada tambahan lagi performance obligation. Jadi tidak hanya menyerahkan barangnya atau pesawatnya tadi, tetapi juga dia masih bertanggung jawab untuk memperbaiki pesawat itu kalau pesawat itu rusak gitu ya. Itu kalau misalnya ada tambahan perjanjian di dalam kontrak itu. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan harga transaksi. Berapa harga transaksinya? Di sini berapa nih harga transaksinya? 100 juta, Bu. 100 ya, oke, ya 100. Jadi 100 juta euro ya harga transaksinya. Karena ini hanya only 1 performance obligation, ya berarti nggak usah dialokasikan gitu ya. Jadi alokasi harga transaksinya ya tetap sebesar 100 itu gitu. Nah, ini pengakuan pendapatannya ya 100 seperti ini. Oke. Lalu ini yang lebih kompleks lagi gitu. Ini terkait dengan BIN barista gitu. Jadi di sini Tyler Engler itu malah memesan gitu ya, memesan a large cup of black coffee gitu. Dia memesan 1 cup besar kopi hitam yang harganya $3. Dia pesan kepada BIN gitu. Lalu Tyler itu memberi uang $3 pada barista dari BIN. Lalu barista ini kemudian membikinkan kopi gitu ya, dan dimasukkan ke dalam
a large cup coffee lalu diberikan pada Tyler. How much revenue should be recognized on this transaction? Ya. Nah, sekarang pertama, identify the contract with customer. Tadi kita harus mengidentifikasi apakah kontrak itu ada komersial substans, ada substansi komersial, ada perubahan aliran kas gitu ya, yang terjadi di dalam kontrak itu. Nah, di situ Tyler itu memberi kas kepada bin gitu, bin barista, maka kemudian berarti di situ ada komersial substans. Kemudian yang kedua, di sini kedua belah pihak itu menyetujui adanya kontrak tersebut. Tyler setuju untuk membayar ya, membayar kopi tersebut, dan bin juga setuju untuk memberikan 1 cup besar kopi hitam kepada Tyler. Mengidentifikasi hak dari masing-masing pihak yang telah ditetapkan di situ. Tyler itu punya hak untuk mendapatkan kopi, bin punya hak untuk menerima $3. Lalu payment are identified. Tyler setuju untuk membayar $3 untuk kopi yang dia beli. Nah, ini berarti kontrak itu valid gitu ya, karena ada ada bagian-bagian yang bisa kita identifikasi. Jadi ada komersial substans, kemudian kedua belah pihak menyetujui adanya kontrak itu gitu. Kemudian hak dari masing-masing pihak itu juga bisa dilihat, bisa kita amati dari kontrak itu. Kemudian pembayarannya juga bisa kita identifikasi. Lalu juga ada kemungkinan bahwa uang itu akan diterima oleh bin. Nah, tapi ya kalau di sini jelas sudah diterima karena si Tyler itu kan bayar dulu $3 gitu ya. Sebelum kopinya dibuat itu dia bayar dulu. Maka jelas uang itu sudah diterima. Maka berarti kalau kita bicara probable gitu ya, ini probabilitasnya 100% ya, karena sudah dibayar. Oke, nah it's appear that Bin and Tyler have a valid contract to one another. Jadi berarti ini adalah kontrak yang valid. Lalu langkah kedua, identifying the spirit performance obligation. Ini ada hanya satu performance obligation, yaitu to provide a large cup of coffee to Tyler. Kemudian bin tidak ada no other performance obligation. Jadi tidak ada obligasi atau performance obligation yang lain ya, kewajiban kinerja yang lain untuk barang dan jasa yang lain. Nah, nanti di langkah berikutnya itu ada penjelasan yang lebih kompleks. Ada case yang lebih kompleks yang tidak hanya one performance obligation. Nah, kemudian harga transaksi tadi jelas ya $3. Lalu mengalokasikan ya, karena hanya satu ya tidak ada alokasi, kemudian diakui pendapatannya. Oke, lalu sekarang ini yang lebih luas contohnya untuk penerapan 5-step proses. Kita mulai dengan langkah yang kedua ya ini ya. Langkah pertama tadi ya kontraknya sama gitu ya. Jadi artinya kontrak itu valid karena memenuhi syarat-syarat tadi. Nah, di following day, hari berikutnya, Tyler itu order another large cup of coffee seharga $3 and also purchase 2 bagel at a price of $5. Maka kemudian di sini barista itu akan memberikan produk tadi ya, dari dua macam tadi, dan Tyler membayar 8. Nah, berapa banyak revenue yang akan diakui gitu ya. Di sini tadi sudah sama gitu. Kemudian ada dua performance obligation ya. Maka kemudian kita mesti harus mengidentifikasi masing-masing performance itu. Yang pertama adalah bin harus menyediakan a distinct product or services, karena ada 2 tadi ya.
Maka kemudian masing-masing itu bisa disediakan secara terpisah, tidak. Kemudian kedua produk itu berbeda, tidak. Jika performance obligation itu tidak highly depend on, artinya sebenarnya kita bisa pesan kopi saja, tapi bisa juga pesan makanan gitu ya. Tetapi masing-masing bisa, nggak perlu pesan kopi, kita pesankan juga bisa gitu. Maka sebenarnya ini nggak ada hubungannya, no highly depend on, jadi tidak saling tergantung mereka. Nah, berhubungan tidak. Nah, keduanya tidak berhubungan gitu ya. Jadi maka kemudian its performance obligation should be accounted for separately. Jadi ada dua performance obligation. Maka kemudian transaction price-nya 8, 3 ditambah 5. Alokasinya karena ada 2, maka harus dipisahkan ya. Kopinya harganya berapa, harganya berapa. Oke, lalu yang berikutnya ini satisfied ya, langkah kelima. Sekarang langkah ini contoh yang lain lagi. BIN is interested in stimulating sales of its smoke jumper coffee gitu. Jumper coffee bean on Tuesday. A slow business day for the store. Jadi ketika suasana sepi gitu ya, kemudian BIN ini menawarkan penjualan smoke jumper coffee bean gitu ya, dengan harga yang lebih rendah gitu ya. Jadi normalnya itu dia jual harganya $10 untuk 12 on bag gitu ya. Jadi satu bungkus itu isinya 12 on, harganya $10. Tetapi karena ini hari sepi gitu ya. Biasanya hari Selasa itu orang mengatakan hari sepi gitu ya. Nah, itu di diskon $1. Jadi orang hanya beli dengan membayar $9. Nah, kemudian Tyler itu datang ke situ gitu ya pada hari Selasa. Kemudian dia memutuskan untuk beli biji kopi tadi gitu. Lalu dia bayar $9. Nah, berapa pendapatan dari BIN gitu. Nah, kontraknya jelas ya tadi ya. Tyler membeli tadi biji kopi tadi, lalu si BIN menyerahkan biji kopi tadi. Kemudian kalau performance obligation-nya ya cuma satu ya. Jadi provide a bag of smoke jumper coffee gitu. Jumper coffee bean gitu. Tidak ada kontrak yang lain. Nah, kemudian transaksi untuk ini harganya 9 bukan 10. Jadi nanti pengakuan pendapatannya itu bukan 10 ya, karena di sini kan harga diskon gitu ya, 9. Yang kita catat bukan 10 tetapi 9. Ya, ini tergantung metodenya ya. Kadang-kadang ada yang kemudian mencatat dengan harga kotor gitu, lalu dikurangi dengan diskon supaya nanti di laporan keuangan itu kelihatan ada diskon yang diberikan kepada pembeli itu berapa gitu. Itu ya boleh dicatat seperti itu, atau langsung dicatat nilai bersihnya. Nah, itu tergantung perusahaannya juga. Oke, lalu sekarang ini kalau misalnya multiple gitu ya, multiple performance obligation, maka kemudian menggunakan yang namanya relative standalone selling price. Jadi misalnya BIN itu menawarkan customer diskon $2 untuk membeli a large cup of coffee when they buy a bag of its premium motor mocha BIN yang biasanya dijual dengan harga 12 pada hari yang sama. Nah, harga normal untuk large
cup of coffee tadi kan $3 gitu. Maka lalu berarti kalau sekarang si Tyler itu membeli gitu ya, membeli mocha juga, maka berarti berapa yang akan diterima oleh Bin? Ya, ini langsung ke sini ya. Jadi di sini tadi kan kalau beli mocha itu harganya $12, tapi kalau bersamaan dengan membeli kopi hitam tadi, dia akan dapat diskon $2 gitu. Maka kemudian kopinya itu dihargai $1 gitu ya. Nah, ini jadi tadi ini kan harga masing-masing kan 12 dan 3. Lalu berarti ini kita persentasekan, ini 80%, 20%. Lalu setelah itu kita bagi ini. Yang dibayar tadi kan 13 maka kemudian pendapatan dari Bin itu 10,4. Kemudian untuk kopinya harganya 2,6 gitu ya. Ini yang disebut sebagai standalone selling price. Jadi mengalokasikan harga transaksi. Ini tadi ya. Oke, ini sudah. Kemudian, ini setelah pengakuan pendapatan ya ketika menerima pembayaran dan menyerahkan barang. Nah ini ya, jadi indikator the Tyler has obtained control itu ketika Bin sudah menerima pembayaran, sudah memberikan kopinya, sudah mentransfer secara fisik kepemilikan kopi tadi, jadi kopinya sudah diserahkan kepada Tyler gitu ya. Nah nanti kalau setelah diserahkan tumpah ya itu risikonya si Tyler ya, artinya kan ini sudah secara fisik diserahkan gitu ya. Jadi Tyler sekarang memiliki risiko gitu ya terhadap kopi yang sudah dia terima. Jadi kalau kopinya misalnya setelah diterima tumpah gitu ya, nah maka lalu itu tidak akan diganti oleh si Bin gitu ya, karena sudah ada perpindahan kepemilikan. Nah, Tyler sudah menerima aset ya, asetnya ya kopi tadi. Oke, ini terkait dengan kontrak. Nah, akuntansinya. Revenue cannot be recognized until a contract exists. Company obtain right to receive consideration and assume obligation to transfer goods or services. Right and performance obligation give rise to a net asset or net liability. Companies does not recognize contract asset or liability until one or both party perform under the contract. Gitu. Nah sekarang ini contohnya Sun Yun gitu ya. Margo Company itu melakukan kontrak untuk mentransfer produk kepada Sun Yun tanggal 31 Juli 2019. Kontrak itu mengatakan bahwa Sun Yun diminta untuk membayar full kontrak price seharga $5.000 pada tanggal 31 Desember 2019. The cost of good transfer itu 3.000, Margo deliver the product to Sun Yun on July 31 tahun 2019. Nah, maka jurnalnya tanggal 1 Maret ada jurnal tidak? Ketika kontrak terjadi? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada ya. Ketika kontrak terjadi itu tidak ada jurnal ya. Jurnal itu terjadi ketika ada pelaksanaan kewajiban dari masing-masing ya. Kalau dilakukan bersamaan ini kan membayar
barangnya ditransfer 31 Juli gitu ya. Tetapi baru dibayar 31 Agustus. Maka berarti 31 Juli dicatat account receivable. Nah, lalu tanggal ini pengakuan mutasi sediaannya ya, cost of goods sold, kreditnya inventory. 31 Agustus itu berarti terima kas, berarti debit kas, kreditnya account receivable. Nah ini gampang ya. Lalu yang berikutnya ini performance obligation is a promise to provide a distinct product or service to customer. Nah ini pengertian dari performance obligation. Jadi ini adalah promise atau janji. Janji untuk menyediakan jasa atau produk yang berbeda kepada customer. Nah, a product or services is distinct when a customer is able to benefit from the good or service on its own or together with other readily available resources. Jadi suatu produk itu dikatakan berbeda ketika customer itu dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu untuk dirinya sendiri atau bersama-sama dengan sumber daya lain yang tersedia. Nah, tujuannya adalah menentukan apakah sifat dari promise adalah untuk mentransfer barang atau jasa individual kepada customer atau mentransfer bersama-sama gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Assume that Tata Motor dia menjual otomotif kepada market auto dealer gitu ya, dengan suatu harga yang di situ ada perjanjian yang mengatakan bahwa dalam 6 bulan dia akan memperbaiki jasa gitu ya. Telematic services untuk navigasi dan diagnostik. Nah, ini dijual juga secara terpisah. Jadi sebenarnya tidak perlu bayar, tidak perlu membeli mobil di Tata Motor, tetapi Tata Motor juga memberikan jasa untuk perbaikan terhadap telematik ini. Nah, setelah 6 bulan, customer itu kemudian dapat memperbarui jasa ini dengan membayar gitu ya. Kalau tadi kan kalau beli motor dia akan dapat gratis servis 6 bulan. Tetapi setelah 6 bulan kalau dia ingin dapat garansi lagi ya dia harus bayar gitu. Nah, pertanyaannya apakah Tata itu menjual 1 atau 2 produk gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dia menjual 2 produk gitu kan, automobile dan telematic service, karena di situ bisa dibedakan. Jadi tidak kemudian dapat apa istilahnya itu yang tidak membeli di situ tidak akan diberi layanan jasa telematik juga tidak gitu kan. Jadi ini bisa menjadi fasilitas gitu bagi yang membeli, tetapi bisa juga si Tata itu juga menyediakan jasa itu meskipun dia tidak beli di Tata. Gitu. Nah, maka ini disebut sebagai not interdependent, tidak saling tergantung. Gitu. Masing-masing bisa dijual sendiri, maka berarti kita bisa memisahkan kedua performance obligation itu. Nah, maka kalau misalnya di sini ini beda lagi ya, Softtek Corporation ini. Dia memberikan lisensi customer relationship software kepada Lopez Company. Jadi di situ
selain menjual lisensi, dia juga memberikan jasa konsultasi, consulting services gitu ya kepada customer-nya gitu ya untuk melakukan customize terhadap software itu. Jadi supaya kemudian cocok bisa digunakan ke dalam LOPES, Information Technology Environment. Nah, untuk untuk kontrak ini gitu ya, LOPES itu diminta untuk membayar 600.000 euro. 600.000 dolar. Dalam kasus ini, Softec itu menyediakan jasa secara bersamaan gitu ya. Jadi lisensi dan consulting services ke dalam satu satu paket gitu ya. Nah, software ini secara signifikan di-customize oleh Softec gitu. In accordance with specification negotiated by LOPES gitu. Nah, do this fact describe a single or separate performance obligation? Nah, lisensi dan consulting services ini berbeda, tetapi dia saling tergantung gitu ya. Artinya bahwa kan nggak mungkin gitu ya, dia beli lisensi, kemudian jasa konsultasinya dengan orang lain kan tidak gitu ya. Tapi ini menjadi satu bagian gitu ya, satu bagian dalam kontrak tersebut gitu. Maka kemudian di sini diperlakukan sebagai one performance obligation dalam satu performance obligation karena dia interdependent, dia saling tergantung. Dia beli lisensi, lalu setelah itu memberikan jasa customize gitu. Tidak hanya beli salah satu, tapi harus dua-duanya kan, harus jadi satu gitu. Ini beli lisensi sekaligus meminta jasa customize karena information technology environment-nya kan berbeda untuk masing-masing perusahaan. Oke, lalu ini mengenai harga transaksi ya. Nanti ada macam-macam ya. Ada kasus terkait dengan variable consideration, time value of money, non-cash consideration gitu ya. Consideration paid or payable to customer. Nah, ini kalau variable consideration harganya tergantung kepada masa depan. Misalnya harga meningkat, diskon, lalu bonus, kinerja, kemudian royalti gitu. Maka perusahaan itu harus mengestimasi berapa pendapatan yang bisa diakui dengan expected value atau most likely amount. Nah, itu juga saya masukkan dalam kuis. Ya, itu di buku ada itu. Jadi expected value itu dihitung dari probability weighted amount in a range of possible consideration amount. Kalau most likely itu ya single most likely amount in a range of possible consideration outcome. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya di sini kontrak untuk bangun warehouse pabrik gitu. Nilainya 100.000. Lalu ada performance bonus 50 kalau bisa diselesaikan tepat waktu. Jadi nanti akan dikasih bonus tambahan 50.000 kalau bisa selesai tepat waktu. Tetapi kalau molor gitu ya, potong 10% ya. Nah, itu dalam kontrak itu disampaikan seperti itu. Nah, manajemen mengestimasi bahwa ada kemungkinan 60% kontrak itu bisa selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian. Tetapi 30% mungkin akan terlambat 1 minggu. 10% akan terlambat 2 minggu. Lalu bagaimana kita mengestimasi pendapatan yang akan diakui? Ya, ini dengan probability weighted method. Jadi yang 60% tadi kansnya adalah 60% kali 150.
maka berarti 90.000. Yang 30%, ini nilainya 145. Ini kenapa ini? Coba mungkin bisa dilihat ini. Tadi contohnya itu kan harganya 100 gitu ya. Kalau tepat waktu dapat bonus 50. Maka berarti kan sebenarnya kalau tepat waktu itu dapat 150. Nah, tepat waktunya itu probabilitasnya cuma 60%. Nah, maka berarti di sini 60% kali 150. Jadi hanya 90. Nah, ini yang sekarang 1 minggu ini 145 dari mana kira-kira? Dipotong 10%, Bu. Dipotong 10%. Tadi gimana? Dipotong 10% yang 50.000 bonus ya. Oke, jadi berarti 100 ditambah 50 kali 10%. Ya, dikurangi ya. Oh iya, dikurangi. 100 ditambah 50 dikurangi 10% kali 50. Ya, 145. Kalau telat 2 minggu berarti dipotong 10%-nya 2 kali, Bu. 2 kali ya, berarti dipotong 10.000 ya, jadi 140. Nah, ini kira-kira itu kalau dihitung dengan probability method, pendapatan yang akan diakui itu ya 147.500 ya, karena probabilitas untuk tepat waktu juga tidak 100%. Maka ini yang disebut sebagai variable consideration. Lalu most likely outcome, kalau kita pakai most likely outcome, if management believe they will meet the deadline and receive 50.000 bonus, maka total transaksinya 150. Ya, itu ya. Jadi hanya most likely, jadi berarti yang paling mungkin, karena kemungkinan yang paling besar itu tepat waktu 60%, ya sudah kita catat saja pendapatan yang akan kita terima sebesar 150. Oke, lalu ini nanti silakan dilihat. Ya, time value of money. Nah, ini nanti ditentukan berdasarkan nilai mata nilai waktu uang ya, nilai waktu uang. Ini biasanya ya untuk menentukan fair value tadi. Interest accrue, kemudian bisa juga dengan fair value yang ditentukan dengan mengukur berdasarkan discounting the payment. Dengan imputed interest rate ini yang sering kita gunakan kalau kita mengukur atau menghitung present value dari obligasi, itu ya, itu time value of money. Ini 4 tahun zero interest bearing note gitu ya, jumlahnya face amount-nya 1416163. Nah, ini di present value kan gitu ya. Di present value kan itu sama dengan 900. 900, maka receivable-nya kita catat 900, sales revenue 900. Ini mutasi sediaannya. Nah, berapa banyak revenue yang harus diakui? Tanggal 31 Desember 2019 ada tambahan ya. Ini sebenarnya meskipun zero bearing note itu ada market interest rate ya, ada yieldnya itu berarti ini kan mestinya kita hitung ini kan 1416163 dibagi 900 itu nanti nilainya berapa, nanti akan ketemu tingkat bunganya. Nah, ini 12%. Nah, ini di sini kan tadi kan 1 Juli ya, maka setengah tahun.
54.000. Non-cash consideration mengakui berdasarkan fair value dari apa yang kita terima. Jadi ketika dibayar dengan non-cash, maka kita gunakan fair value dari apa yang kita terima. Nah, ini kalau ada diskon, bagaimana kemudian kita mencatat? Nah, kita catat sebesar setelah diskon. 679 dari mana itu? Dari 700.000 dikali 3%, 700.000 dikurangin 700.000 kali 3%. Ya, jadi karena ada diskon ya. Kenapa dikasih diskon itu? Kalau dia purchase-nya ini dia paling sedikit 2 million. Ya, dia sudah beli berapa? Nah, ini kan 3 million, Bu. ya 3 juta yen ya. 3 juta yen dari 1 April sampai 31 Desember. Ya, dalam 1 tahun kalender itu minimal 2 juta. Nah, ini kan sekarang Maret. Maret itu berarti kan sebenarnya kan dari Maret tahun sebelumnya, tahun 2018 sampai Maret 2019. Nah, ini karena ini 1 April sampai 31 Desember itu sudah 3 juta, maka berarti ya dia masuk dapat diskon 3%. Kayak kemudian dicatat revenue-nya ini. Lalu kalau customer-nya memenuhi diskon, berarti jurnalnya ini ya, debitnya cash, kreditnya receivable. Tapi kalau tidak memenuhi, ya berarti terimanya sebesar tanpa diskon. Lalu di sini ya penghapusan diskon, sales discount forfeited. Jadi diskonnya dihapus. Tapi biasanya kadang-kadang perusahaan tidak mencatat diskon, mungkin terjadi ya. Itu sebenarnya kan alasannya supaya pendapatannya tidak turun karena ada diskon yang akan terjadi. Kalau diskonnya belum akan terjadi, dia tidak akan mencatat itu supaya pendapatan yang dicatat itu lebih besar. Kalau dia sudah mengurangi dengan diskon, nanti yang diakui itu cuma sedikit. Padahal mereka kan inginnya labanya tinggi gitu ya. Maka perilaku penjual itu kadang-kadang dia tidak akan mencatat diskon sampai diskon itu benar-benar terjadi. Tapi kan kemungkinan terjadinya belum ada. Gitu. Ini untuk alokasi nanti. Nah, ini tadi sudah ya, residual approach itu berarti kalau ya ini sebenarnya kalau standalone tadi ya. Ini misalnya ini standalone selling price of training session itu 50.000, lalu membayar dan pemasangan 2 juta, maka kemudian apakah performance obligation untuk mencatat penjualan peralatan gitu ya. Nah, ini kan di sini ada 2, pembelian
peralatan dan instalasi dan training. Ya, masing-masing itu bisa dijual terpisah. Maka berarti ini bisa dipisahkan. Jadi nanti pendapatannya 2 juta bisa dialokasikan menjadi 3 komponen. Nah, jadi 2 juta itu untuk peralatannya, installation fee-nya 20 dan trainingnya 50. Total pembayarannya 2.070.000. Nah, nanti untuk peralatannya itu kita bisa mencatat 1932. Ini dari 2 juta dibagi 2.070 kali 2 juta. Lalu installation-nya 20 per 20 70, ya sama seperti tadi ya. Ini yang disebut sebagai standalone selling price. Lalu, if there is more than one performance obligation, bagaimana 2 juta itu akan kita alokasikan gitu. Berarti karena di sini kan ada penjualan barang dan jasa gitu ya. Nah, maka kemudian jasanya 1934, lalu unearned service revenue 48309, sales revenue 1. Nah, ini dari mana kira-kira? Service revenue itu 19324. Dari mana ini? Tapi berapa jasanya itu untuk instalasi, untuk training itu berapa tadi? Nah, kita lihat di sebelumnya ya. Nah, untuk instalasi kan 19324. Trainingnya kita catat unearned. Ya, 48309. Kenapa kita catat unearned? Karena di sini belum diberikan training gitu ya. Trainingnya belum berjalan. Trainingnya tadi berapa tahun gitu ya. Nanti dialokasikan per tahun gitu. Nah, ini kalau mutasinya. Oke. Nah, jadi untuk instalasi sudah satisfied ya, maka berarti sudah diakui sebagai pendapatan, tetapi yang training itu unearned. Karena masa trainingnya tadi 1 tahun gitu. Kalau misalnya kita mencatat ini tanggal 31 Desember 2019, tadi pada saat pembelian itu 1 November ya, berarti 31 Desember itu sudah jalan 2 bulan. Maka berarti bisa diakui 2 bulan. Ya, diakui 2 bulan. Jadi karena masa trainingnya 12 bulan atau 1 tahun. Nah, 31 Desember itu 2 bulan, maka baru bisa diakui sebagai service revenue sebesar 8.050. Nah, 31 Desember nanti dicatat unearned service revenue 42.57. Nanti tahun 2020 ini, tadi 2019. Oke. Saya kira ini ya, mungkin sudah cukup. Lalu untuk yang berikutnya nanti ada tugas, ya ini akan kita bahas minggu depan untuk isu-isu yang berkaitan dengan revenue recognition. Nanti ada yang disebut sebagai bill and hold tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi barangnya sudah jadi tapi belum diambil gitu karena kasus atau kondisi tertentu gitu. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan nanti setelah ini ada tugas ya, jam 14.30 di situ ada assignment yang bisa Anda kerjakan, dikumpulkan nanti malam jam 23.59.
gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Bu, saya mau. Oke, Jessica. Bu, saya mau nanya, Bu, kalau untuk pencatatannya berarti pakai metode perpetual inventory system ya, Bu? Ya, kalau ini, contohnya ini di dalam soal yang diberikan di sini ya dengan perpetual. Biasanya kalau sekarang itu lebih banyak dengan perpetual ya, apalagi dengan sistem computerized itu pasti perpetual kan, otomatis kan sebenarnya. Kan tidak mungkin kita kita pending sampai akhir periode baru kita catat. Dengan sistem computerized itu sebenarnya sudah perpetual, otomatis perpetual gitu. Nah, tapi nanti kalau mau dengan dengan penghitungan fisik di belakang gitu, itu sebenarnya hanya untuk mencocokkan apakah memang benar gitu. Mutasi barangnya selama periode sekarang ini memang betul seperti itu. Maka lalu kan dilakukan penghitungan fisik. Maka kemudian menggunakan metode fisik gitu. Nah, sebenarnya metode fisik itu ya itu hanya digunakan di masa lalu ketika kita tidak menggunakan model computerized gitu. Kalau sudah dengan sistem pasti dengan perpetual. Jadi setiap saat kan informasi kita sudah langsung berubah ya. Jadi misalnya kalau toko Alfamart gitu ya setiap saat sudah bisa melihat stoknya gitu. Oh ini persediaan minyak gorengnya tinggal sekian botol untuk yang 2 literan dengan merek A gitu kan. Nah itu kan sudah ada di situ. Jadi pasti dengan perpetual. Itu kalau kondisi yang sekarang ini. Misalnya apalagi kalau kita pakai POS ya, point on sale gitu. Jadi langsung pakai scan itu kan. Nah, itu kan sudah langsung masuk komputer. Persediaan langsung berubah. Kita nggak pernah melakukan penghitungan di belakang. Yaitu penghitungan di belakang itu dilakukan dalam rangka untuk mencocokkan apakah benar yang dicatat di dalam sistem itu benar-benar sesuai dengan yang ada di gudang. Nah, maka lalu ada periode di mana kita melakukan stock of none untuk melakukan penghitungan fisik. Nah, itu kan sebenarnya pendekatan fisik kan itu. Itu ya, Jessica. Terima kasih. Ya, yang lain ada? Oke, kalau tidak ada, kita ya, Carlos. Sebentar, saya juga kadang-kadang sering confuse ya. Ini, tapi kalau yang yang diberi judul kontrak dengan pelanggan, itu masuk di mana? Itu 72, ya, saya salah berarti. Ya, 72, ya. Ya, yang 72. 73 itu berarti yang investment ya? Oh ya, ya. Oke, ya 72. Ya, betul. Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Sampai di sini silakan berproses di LMS. Tidak harus dikerjakan sekarang, tapi kalau mau menggunakan waktu yang sisa ya silakan digunakan waktu yang ada. Nanti kan